Bismillah, baik sekarang kita masuk pada pembahasan kias. Apa itu kias? Secara bahasa, kias artinya adalah ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Misalnya kita mengatakan, kistu tsauba bizara'i. Saya mengukur baju dengan hasta. Pengertian kias secara terminologi terdapat beberapa definisi ya yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih, sekalipun redaksinya berbeda, tetapi mengandung pengertian yang sama. Di antaranya adalah dikemukakan oleh Sadr Syariah, tokoh usul fikih Hanafi. Katanya, kias adalah memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan ilat yang tak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja. Ya. Maksudnya ilat yang ada pada nas sama dengan ilat yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Karena kesatuan ilat ini, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nas tersebut. Kemudian, mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan kias dengan hamlu ghairi ma'lumin ala ma'lumin fi isbatil hukmi lahuma au nafyihi anhuma bi amrin jami'in bainahuma min hukmin au sifatin. Yaitu membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum bagi keduanya disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat. Sedangkan Saifuddin Al-Amidi mendefinisikan kias dengan ibaratun anil istiwa'i bainal far'i wal asli fil illati mustanbatah min hukmil asli. Mempersamakan ilah yang ada furu' dengan ilat yang ada pada asal yang distimbatkan dari hukum asal. Setelah kita menganalisis beberapa definisi kias yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih klasik ya. Wawazuaili rahimahullah, beliau merupakan ulama kontemporer, sudah wafat. Beliau mendefinisikan kias dengan ilhaku amrin ghairi mansusin ala hukmihi syar'i bi amrin mansusin ala hukmihi lishtirakihima fi illatil hukmi. Menyatukan sesuatu yang tak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas, disebabkan kesatuan ilat hukum antara keduanya. Sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama usul fikih dan kontemporer tentang kias, tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode kias bukanlah menetapkan hukum dari awal, ya, isbatul hukmi wa insya'uhu, melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum kashfu wa izhar lil hukmi yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap ilat dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila ilatnya sama dengan ilat hukum yang disebutkan dalam nas, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nas tersebut. Misalnya, seorang mujtahid ingin mengetahui hukum minuman bir atau whisky.
Dari hasil pembahasan dan penelitiannya secara cermat, kedua minuman itu mengandung zat yang memabukkan, seperti zat yang ada pada khamar. Zat yang memabukkan inilah yang menjadi penyebab diharamkannya khamar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91. Dengan demikian, mujtahid tersebut telah menemukan hukum untuk bir dan whisky, yaitu sama dengan hukum khamar, karena ilatnya adalah sama, yakni memabukkan. Kesamaan ilat antara kasus yang tidak ada nasnya dengan hukum yang ada nasnya dalam Al-Quran atau hadis menyebabkan adanya kesatuan hukum. Inilah yang dimaksudkan para ulama usul fikih bahwa penentuan hukum melalui metode kias bukan berarti menentukan hukum sejak semula, tetapi menyingkapkan dan menjelaskan hukum untuk kasus yang sedang dihadapi dan mempersamakannya dengan hukum yang ada pada nas, disebabkan kesamaan ilah antara keduanya. Contoh lain, Rasulullah SAW bersabda, "La yarisul qatil." Pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan. Hadis dari Nasa'i dan Baihaqi. Menurut hasil penelitian mujtahid, yang menjadi ilah tidak berhaknya pembunuh menerima warisan dari harta pewaris yang ia bunuh adalah upaya untuk mempercepat mendapatkan harta warisan dengan cara membunuh. Ilah seperti ini terdapat juga dalam kasus seorang membunuh orang yang telah menentukan wasiat baginya. Oleh sebab itu, pembunuh orang yang berwasiat dikenai hukuman yang sama dengan hukum orang yang membunuh ahli warisnya, yaitu sama-sama tak berhak memperoleh harta warisan dan harta wasiat.